Buzzer Anies panik, serang KPK membabi buta, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Yang pertama tentu soal Anies, semua orang ya betul tadi nggak terkejut lagi tuh, karena sprindiknya memang udah diteken, tinggal dikeluarkan momentumnya tuh. Dan bagi Anies justru lebih lega karena dia tahu bahwa dia pasti dihalangi. Jadi dia mesti mulai dengan pikiran bahwa ke 2024 halangan pasti ada tuh. Nah, dan pendukung Anies yang sebagian besar itu adalah kadrun-kadrun itu bilang bahwa Anies dipanggil KPK karena untuk pengalian isu kenaikan BBM. Ya ini yang dulu saya sampaikan. Ketika orang yang punya ambisi politik khususnya mau nyapres, lantas punya persoalan hukum yang akan diproses, biasanya pendukungnya teriak, ini kriminalisasi, ini penjegalan, Anies bakal disikat. KPK tidak seperti ini. Ini harapan rakyat Jakarta supaya ada kebenaran yang terungkap. Sekarang ini tirainya baru kebuka sedikit ini, tirai kebenaran. Rakyat menunggu, mengharapkan KPK berani membuka tirai selebar-lebarnya, kemudian akan ditampilkan di publik apa yang terjadi dengan penyelenggaraan Formula E. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E. Besar keinginan saya agar orang ini cepat-cepat ditangkap. Kita mengetahui Formula E merupakan sebuah ajang perlombaan mobil listrik yang menghabiskan banyak sekali anggaran. Pelaksanaannya sangat janggal dan rakyat merasa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Syarat kejanggalan. Banyak orang yang gak puas dengan hal ini karena Formula E pajang mobil listrik gak jelas itu membuat uang rakyat justru menjadi habis dan tidak teralokasi dengan benar. Adalah Anies Baswedan yang merupakan orang paling bisa dimintai pertanggungjawaban dari kejanggalan-kejanggalan bayaran yang membengkak itu. Saat ini KPK sedang memeriksa Anies dan saya masih pesimis akan hasil pemeriksaan tersebut. Karena kita mengetahui rekam jejak KPK yang setelah ditinggal Antasari Ashar malah diisi oleh orang-orang seperti Novel Baswedan yang gak punya integritas sama sekali menurut saya. Orang-orang KPK setelah Antasari dikriminalisasi di era SBY sudah tak bisa dipercaya lagi meskipun sudah diganti oleh Firly Bahuri. Beberapa kasus besar yang ditangani KPK jalan di tempat dan sampai sekarang tak pernah ada kelanjutan. Pelaporan-pelaporan kepada Anies juga jalan di tempat di saat Novel masihlah menjabat sebagai bos kecil di sana. Apa yang menjadi kinerja KPK mulai berbau-bau politik dan siapa yang ditangkap hanyalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi agar membuat nama Jokowi menjadi lebih tidak disukai oleh rakyat. Tapi saya merasa ada angin segar jika Anies diduga kuat melanggar hukum. Kenapa? Karena buzzer-buzzer dari Anies mulai kepanasan seperti cacing yang dikasih air panas dan menggeliat nggak jelas di Twitter. Ketika ada berita Anies akan dipanggil KPK terkait balapan nggak jelas mobil listrik, mereka langsung membawa-bawa berita lama soal pimpinan KPK yang naik helikopter. Dan mereka langsung menuding jika pimpinan KPK masih dapat fasilitas mewah saat datang ke sirkuit Mandalika. Biasanya, orang kalau panik otomatis suka nyerang hal-hal yang sudah lama terjadi. Cara mereka membela Anies yang diduga kuat melanggar hukum dan bakalan ditangkap segera justru membuat rakyat semakin curiga bahwa Anies benar-benar punya masalah. Yang paling kelihatan ketara banget adalah bagaimana orang ini membayar komitmen fee yang gak jelas kemana duitnya dan menguap begitu saja dengan nominal yang jauh lebih gede dari rata-rata negara lain. Gak heran kenapa mereka kaya babi buta yang menyerang KPK. Pertanggungjawabannya pun juga nggak jelas dan sekarang Formula E sirkuitnya sudah hancur lebur berantakan seperti tong sampah di tengah Ancol. Besar banget harapan saya agar orang ini segera ditangkap dan rakyat Indonesia bisa bergembira tumpengan sambil menunggu orang ini lengser dari kursi gubernur DKI. Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, ia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya. Apalagi sekarang dia dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan
pemerintahan oleh gereja abal-abal. Safari politik yang begitu mengerikan karena yang dimainkan adalah politik identitas yang bakal merusak tenun kebangsaan. KPK jangan jadi pengecut sampai-sampai Anies pun ditakuti. Jangan kemakan kata-katanya karena kita tahu jika sudah banyak orang-orang penting di DKI yang ditangkap dan saya duga itu dijadikan kambing hitam saja oleh atasannya. Bagaimana menurut Anda? ST Burhanuddin belak-belakan, bongkar titah Jokowi, kembalikan uang negara hasil korup, tapi terhalang mahasiswa dan kadrun yang menutup mata. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas meminta pengembalian secara penuh kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, saat menjadi bintang tamu pada podcast Deddy Corbuzier seperti dikutip keterangannya Kamis 12 Mei 2022. Melansir dari laman CNBC Indonesia, Burhanuddin menyampaikan beberapa kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan saat ini memang mendapatkan perhatian publik. Salah satu ialah kasus kelangkaan minyak goreng yang telah ditetapkan tersangka. Dia menyebut Jokowi selalu menekankan bahwa penegak hukum tak hanya mengungkap kasus. Jauh dari itu, Jokowi juga menginginkan pengembalian uang negara yang diambil pada kasus tindak korupsi secara penuh. Presiden yang berani bertindak tegas demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi memang ada saja halangannya. Para kadrun dan para pembenci Jokowi terus berupaya menjatuhkan Jokowi melalui berbagai cara. Ia mengatakan bahwa Pak Presiden selalu berpesan kepada kami agar tidak hanya menangkap, menahan, tetapi juga perhitungkan pengembalian kerugian negara. Itu selalu ditekankan oleh pemimpin kita. Pak Presiden juga selalu tanya, berapa kembalinya? Bisa penuh enggak kembalinya? Selalu begitu. Jelas Burhanuddin. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, dia mengatakan, Jokowi meminta agar penegak hukum segera bertindak. Hasilnya, dalam hitungan hari, para tersangka bisa ditemukan dan dilakukan penahanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak diam. Inilah buktinya pemerintah tidak kalah dengan kejahatan apapun. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Kehadiran RUU ini begitu penting dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Kadrun dan mahasiswa, mana paham yang kayak begini? Kapan mau membuka mata, Drun? Kenapa kalian diam saja ketika pemimpin berada dalam garis yang benar? Kenapa kalian hanya membisu ketika Jokowi melawan para koruptor-koruptor yang mau menggarong duit negara bertahun-tahun? Kemana kalian saat Jokowi merebut berbagai aset dari negara asing dan aset negara dari tangan-tangan penggarong aset negara? Hei, pada kemana? Sebelumnya, pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengkritisi aktivis mahasiswa yang gemar melakukan aksi demo dengan tujuan ingin melengsarkan kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Seperti yang ia tulis di laman Twitternya, ketimbang demo gulingkan Jokowi, mending mahasiswa desak RUU perampasan aset koruptor disahkan. Yusuf Muhammad mengatakan RUU perampasan aset koruptor dicuaki oleh DPR dan tidak masuk dalam prolegnas. Padahal hal itu sangat penting dan menjadi dasar untuk memberikan efek jera pada koruptor. Ia berharap mahasiswa bisa mendesak DPR RI agar bisa segera membahas RUU perampasan aset para koruptor dan RUU ini jelas berpihak pada rakyat. Namun sudah 1 dekade belum jelas nasibnya bagaimana. Selain itu yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes ketika UU perampasan aset ini tidak masuk prolegnas? Ada apa? Atau mungkin jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang? Mending bertobatlah, Drun. Buka mata dan hatimu. Jangan kau gadekan harga dirimu dengan nasbo.